Hai semuanya, selamat datang di channel Eapu. Chief of War adalah film yang menceritakan tentang seseorang pemuda yang mana akan menyatukan Kepulauan Hawaii. Cerita ini berlatar pada akhir abad ke-18, juga diangkat dari kisah nyata. Kepulauan Hawaii dulunya terpecah menjadi 4 kerajaan. Kerajaan Oahu, Kerajaan Maui, Kerajaan Kauai, Kerajaan Hawaii. Dijelaskan ada ramalan kuno jika muncul bintang dengan jubah berbulu, itu pertanda akan lahirnya seseorang raja yang akan menyatukan 4 kerajaan. Sekian lama para rakyat menunggu, akhirnya pertanda tersebut muncul. Tetapi raja yang mereka tunggu tidak pernah terlihat dan peperangan masih terus terjadi. Awal cerita, sekelompok orang dari kerajaan Kauai tengah lagi mencari ikan. Bedanya ikan yang mereka incar bukan ikan biasa, melainkan ikan hiu. Seseorang bernama Kaiana diperankan oleh Jason Momoa turun untuk menaklukkan hiu itu. Kaiana berhasil menaklukkan hiu itu. Dia mendoakan kematiannya. Mereka membawa hasil tangkapan mereka pulang. Nah, ini laku balik. Sebenarnya Kaiana asli kerajaan Maui, tetapi entah apa alasannya dia minggat dan memilih tinggal di sini, yaitu kerajaan Kauai. Saat mereka tertawa bercanda bahagia, terdengar trompet dari kerajaan Maui. Mereka kemudian pergi memeriksa. Kaiana, ikohi. Tujuan orang dari kerajaan Maui datang ingin menyuruh Kaiana untuk datang esok hari di pantai Maui. Mereka akan melakukan pertemuan di sana. Diketahui Kaiana adalah anak dari panglima perang kerajaan Maui, tapi ayahnya sudah mati dan Kaiana memilih meninggalkan tanahnya demi hidup damai di sini. Kata prajurit ini, jika bukan belas kasih dari raja kerajaan Maui, maka Kaiana sudah lama mereka bunuh. Kaiana juga diancam jika dia mengabaikan pesan ini, maka Raja Maui akan marah. Keesokan harinya, orang dari kerajaan Maui menunggu kedatangan Kaiani. Kaiani sengaja membuat mereka menunggu, sampai mana Kaiani dibujuk untuk menemui mereka. Saat sudah bertemu, ternyata anak dari raja sendiri yang datang menyambut Kaiani. Kaiani ingin mengetahui apa maksud dari pertemuan ini. Kupule memberitahu Kaiani akan tahu saat dia sudah bertemu dengan ayahnya. Mereka kemudian pergi menemui sang raja. Mereka kemudian sampai. Kaiana kemudian ditantang duel oleh salah satu prajurit. Diketahui sebelumnya ternyata Kaiana waktu masih tinggal di sini, dia mempunyai posisi sebagai kepala suku.
Ako. Ikal. Raja kemudian turun menghampiri Kayana. Raja memuji aksi Kayana barusan. Diketahui Kayana dan orang yang selalu bersamanya, Nahi dan Namake, ayah mereka bertiga adalah kepala suku, juga merupakan prajurit andalan raja. Sayangnya mereka telah mati. Kayana menegaskan mereka datang karena diundang, tetapi mereka tidak akan kembali. Raja merespon tidak masalah. Kayana punya alasan meninggalkan pasukannya dan dia tidak mempermasalahkan itu. Mereka kemudian naik dan mulai membahas apa maksud dari pertemuan ini. Menurut peramal mereka, ada ancaman besar yang akan kerajaan Maui hadapi, yaitu kerajaan Oahu akan menyerang. Akan terjadi perbudakan di bawah kekuasaan kerajaan Oahu. Pasukan Oahu 2 kali lebih besar dari pasukan mereka. Tetapi adanya bantuan Kayana, mereka bisa mengalahkan kerajaan Oahu. Diketahui kerajaan Oahu dipimpin oleh anak muda. Hal itu dipertanyakan Namake, apa alasan mengapa kerajaan Oahu akan menyerang kerajaan Maui. Padahal mereka tidak punya masalah. Terlebih lagi, pemimpin Oahu masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kupule menjawab, imam besar kerajaan Oahu telah mempengaruhi pikiran Raja Oahu untuk menguasai kerajaan mereka. Kayane menolak untuk membantu. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah. Kupule memberitahu, ini soal ramalan kuno. Raja mulai berbicara. Kata peramal mereka, pertanda yang sudah lama mereka tunggu, yaitu tentang akan hadirnya seseorang yang bisa menyatukan keempat kerajaan, sudah muncul. Di salah satu penglihatan si peramal, dia melihat Kayane, dan itu adalah petanda. Dengan alasan itu, Raja mengajak Kayane untuk menaklukkan Oahu. O Maui ke kulaivi e Kayana. Masih di wilayah kerajaan Maui, ternyata Kayane menolak ajakan raja. Itu yang membuat sekarang Nahi membujuk Kayane untuk berubah pikiran dan menerima saja ajakan raja. Kayane menolak. Dia tidak mau jika ada peperangan. Dia tidak akan membiarkan keluarga mereka dalam bahaya. Mahi berkata, mereka sudah pernah membuat raja marah dengan meninggalkan pasukannya. Bisa jadi sekarang raja tidak akan membiarkan mereka pulang. Kayana merespon, jika hal itu terjadi, mereka hanya perlu siap-siap untuk kembali ke Kauai. Mahi mempertanyakan bagaimana jika ramalan itu benar. Kayani berkata, tidak mungkin Raja Kahekili orang yang dimaksud ramalan kuno. Keesokan harinya, Raja datang menemui Kayana. Kayana mempertanyakan kenapa Raja datang sendiri. Raja memberitahu untuk apa dia membawa pengawal. Ini adalah wilayahnya. Terlebih lagi, Kayana sudah dianggap seperti keluarga. Kayana kemudian diajak pergi melihat sesuatu. Raja tahu alasan mengapa Kayana meninggalkan pasukannya. Itu karena dirinya lebih mengutamakan kejayaan dan harga diri daripada rakyatnya. Tapi perang kali ini berbeda. Ini berhubungan dengan ramalan kuno. Kayana berkata, perang tetaplah perang. Tidak ada bedanya. Akan ada orang yang mati. Mereka sampai di suatu tempat di mana di dalamnya terdapat tengkorak milik ayah Kayane dan Nahi juga Namake. Raja memberitahu ramalan kuno yang pernah mereka lihat dulu waktu Kayane masih kecil itu bukan pertanda akan kelahirannya raja yang bisa menyatukan keempat kerajaan, melainkan pertanda akan kelahiran suatu momen, dan momen itu adalah sekarang. Kayana masih tidak menerima ajakan raja. Kini mereka sedang melakukan penghormatan kepada ayah mereka masing-masing. Kayana kemudian bertemu dengan peramal kerajaan. Peramal memberitahu dia datang hanya untuk menyampaikan pesan dari dewa. Perkataan si peramal sulit dimengerti. Peramal mengaku dia hanya menyampaikan apa yang dia lihat. Kayana kedepannya akan menempuh jalan yang gelap dan tidak jelas. Tetapi dia tidak sendirian. Dia bersama sang raja yang sudah diramalkan. Saat Kayana memalingkan pandangan, dalam sekejap peramal tersebut menghilang.
Kayana kemudian bertemu dengan Kupuohi. Kayana menceritakan perihal dia yang bertemu dengan si peramal. Kupuohi juga membujuk Kayane untuk menerima ajakan raja dengan berbagai alasan. Meskipun awalnya Kayano menolak, akhirnya dia mau. Kayana kemudian pergi menemui sang raja. Dia memberitahu dia menerima ajakan tersebut. Dia kemudian memberitahukan rencananya yang mana pasukan sang raja diperintahkan untuk ke salah satu wilayah Oahu, yaitu Wakiki. Tetapi jangan menyerang. Biarkan sang raja muda tetap hidup. Sedangkan dirinya pergi ke wilayah lain untuk menangkap imam besar. Ako ahu e pale I kaina. Lelemu e kau aku ya. Aha ule. Ia I loa o mai ai kamaile. Ingai mako. Singkat kata, mereka mulai pergi untuk menaklukkan Oahu. Sesampainya mereka mulai menyerang. Rakyat Oahu juga tidak tinggal diam. Mereka melawan serangan tersebut, meskipun pada akhirnya mereka kalah. Kayana sempat melihat si peramal dengan mata berwarna hitam. Entah apa maksud dari kemunculan si peramal itu. Mereka lanjut menuju ke kuil buat menangkap imam besar sebelum Raja Kahekili tiba. Dikarenakan raja masih dalam bahaya jika mereka belum menangkap imam besar. Jika imam besar telah mereka tangkap dan kuil telah ditaklukkan, maka Raja Muda Oahu akan menyerah. Kayane kemudian menemukan anak-anak dan wanita sedang bersembunyi. Tentu dia tidak menyakiti mereka. Kayana mendapati senjata mereka bukan punya senjata buat dipakai perang, melainkan buat dipakai bertani. Itu berarti mereka bukan prajurit, melainkan masyarakat biasa. Di waktu bersamaan terdengar suara trompet. Itu adalah sang raja, yang mana seharusnya dia tidak berada di sini. Raja kemudian telah sampai di kuil suci. Bawahannya sempat memberitahu jika ini adalah tempat sakral. Tetapi raja tidak peduli dan memerintahkan untuk membunuh semua orang yang ada. Kayane akhirnya telah sampai, tetapi dia sudah terlambat. Raja sudah membunuh banyak orang. Kayane bertanya apakah mereka menemukan imam besar. Salah satu prajurit raja menjawab. Dia tidak menjawab apakah imam besar ada. Dia hanya berkata mereka menemukan raja muda. Kayane hanya bisa melihat apa yang akan dilakukan Raja Kahekili. Raja Kahekili kemudian akan membunuh raja muda. Sebelum mati, raja muda mempertanyakan kenapa Raja Kahekili membunuh dia. Padahal Raja Kahekili sudah dia anggap sebagai panutan. Setelah kematian Raja Muda, Kayane memberitahu, bukan seperti ini cara untuk menaklukkan kerajaan Oahu. Tetapi Raja tidak masalah dan membahas soal ramalan. Kupele mengaku dia juga tidak tahu ayahnya akan bertindak sampai seperti ini.
Kaiana tidak terlalu merespon Kupele. Setelah itu, Kupele kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengawasi Kaiana, tetapi jangan bertindak tanpa aba-aba dari dia. Melihat banyaknya korban, Kaiana bersedih, tetapi ada Kupouhi menenangkan dia. Dan episode 1 selesai.